Halo YouTube, halo semua. Perkenalkan nama saya Bagus Satria Wicaksono dengan NIM 142240420 dari kelas EAJ, jurusan Akuntansi semester 2 UPN Veteran Yogyakarta. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang tugas dari matkul bisnis digital yang dimana tugasnya itu adalah membuat poster atau di sini lebih tepatnya sih infografis ya, karena banyak penjelasannya. Nah, temanya itu sudah diberikan dan saya memilih yang user interface dan juga user experience. Kenapa? Sebenarnya simpel aja sih, karena hal ini tuh lebih familiar daripada saya. Jadi, saya jelasnya tuh bisa lebih fleksibel dan juga lebih mudah. Hmm, Oke, selanjutnya mungkin saya bakal jelasin ya. Jadi, infografis yang saya buat ini itu dari aplikasi Canva. Aspek rasionya sudah sesuai dengan yang diminta, yaitu ada legal atau F4. Oke, kalau gitu saya bisa langsung jelasin aja ya, teman-teman. Oke, jadi infografis yang saya buat ini memiliki judul Things You Should Know Before Making UI or UX for Your Digital Business. Atau bahasa Indonesianya itu hal-hal yang perlu kalian ketahui sebelum membuat UI atau UX untuk bisnis digital kalian. Jadi untuk teman-teman yang memang berniat untuk berdagang secara bisnis atau pengen membuat website itu, kalian bisa simak tips-tips yang saya berikan ini ya. Nah, sebelumnya aku mau jelasin tentang UI dan juga UX-nya sendiri. Oke, UI ini tuh kepanjangannya adalah user interface atau bahasa Indonesianya adalah tampilan antar muka pengguna gitu. Nah, ini itu merupakan media yang diberikan oleh developer kepada user atau calon user dalam mengakses website yang telah mereka buat gitu. Sedangkan UX ini merupakan pengalaman pengguna. Jadi pengalaman pengguna ini merupakan pengalaman pengguna dalam mengakses UI atau website yang telah dibuat oleh developer dalam berdagang. Nah, kenapa hal ini itu perlu diketahui? Terus kenapa juga sih mereka UI atau UX kenapa nggak satu aja? Kalau mereka dua. Nah, jadi sebenarnya itu mereka tuh kayak satu gitu sih. Kenapa aku bilang satu? Karena UI atau UX ini berdampingan. Nah, kita tuh dalam membuat UI, kita tuh harus memperhatikan UX gitu. Kenapa demikian? Karena manusia itu merupakan makhluk yang visual. Jadi kita menilai sesuatu itu berdasarkan rupanya terlebih dahulu atau berdasarkan apa yang kita lihat terlebih dahulu, baru kita menilai dalam atau berpikir kayak oh ini susah, ini bagus, oh ini enggak gitu. Ya kan? Nah, penting juga halnya dalam membuat UI atau UX yang nyaman untuk para pengguna. Jadi, dalam membuat UI yang baik itu merupakan tampilan yang simple, objektif, mudah dimengerti, dan juga dapat diakses oleh berbagai macam range usia para pengguna. Dalam membuat UI yang baik ini akan memberikan kesan yang bagus atau memberikan experience yang baik kepada penggunanya dalam mengakses website yang sudah dibuat gitu. Sehingga secara nggak langsung hal ini tuh penting gitu. Oke, udah aku jelaskan, selanjutnya kita bakal langsung lanjut ke poin-poin yang aku sudah buat. Nah, poin-poin ini terdiri dari 4. Ini tuh merupakan tips juga kepada teman-teman semua. Oke, kita bakal lanjut aja ya ke yang pertama, yaitu adalah kenali bisnismu. Kenapa kenali bisnismu? Ya masa sama bisnis sendiri nggak ngerti? Nggak gitu sih. Nah, jadi kenali bisnismu ini itu lebih ke arah bisnis kita ini mau menargetkan audiens yang seperti apa? Apakah yang range-nya umurnya segini? Apakah yang lebih tua gitu? Nah, dalam mengenali atau dalam menargetkan para audiens atau calon user yang kita tuju, itu tuh akan mempengaruhi pembuatan dari UI itu sendiri. Nah, ini tuh juga meninggalkan kesan atau memberikan value kepada produk-produk yang kita jual dalam website yang telah kita buat. Aku kasih contoh. Misalkan aku mau membuat brand luxury gitu, di mana brand luxury itu biasanya kan simple, objektif, terus warna paletnya tuh gak aneh-aneh, kayak hitam, gold, navy, red gitu. Nah, kenapa tadi? Karena warna-warna tersebut itu memang memberikan perpaduan yang mewah, misalkan hitam dan juga gold, terus navy dan juga gold. Oh, itu memberikan kesan warna yang elegan gitu. Apalagi dark purple gitu. Wah, itu saya suka sih. Nah, kalau misalkan saya udah memberikan
produk-produk tampilan nih, produk saya nih tas 15 juta, terus baju 10 juta gitu. Tapi tampilan website saya itu seperti poster saya ini. Menurut teman-teman aneh nggak ya? Cocok nggak ya? Menurut saya nggak cocok. Kenapa? Karena tuh user akan berpikir tuh ini tuh scam kah? Karena kok nggak cocok gitu. Terus kayak menurut saya ya, ini tuh akan menurunkan value dari barang yang kita jual. Karena harga yang mahal itu, terus kita tampilkan begini tuh kayak user tuh bakal bilang, ah yang bener aja lu. Masa ini gue kayak bercanda banget nih, isinya nggak serius nih, dudul-dudul begini. Ini tuh nggak cocok dengan range umur saya. Gitu. Beda, misalkan dengan saya membuat produk-produk yang sedang viral dan juga trendy atau kayak Y2K dan lain-lain untuk misalkan saya pengen target untuk teenager dan juga kids gitu. Terus saya membuat user experience atau user interface dari website yang saya buat itu seperti ini, seperti poster yang saya buat ini. Oh, itu pasti bakal cocok-cocok aja karena untuk umur-umur yang kayak kids dan juga teenager itu lebih menyukai hal-hal yang, warnanya itu perpaduannya banyak, terus juga banyak grafisnya gitu. Jadi lebih terkesan tuh catchy dan juga fun, lalu kayak, oh ini tuh sangat ekspresif gitu. Karena saya Gen Z sendiri itu sangat suka hal-hal yang, produk-produk yang kreatif. Misalkan kayak baju saya ada doodle-doodle-nya gitu, itu saya suka. Tapi perlu juga kayak hal-hal yang trendy, misalkan baju itu harus udah boxy atau oversize gitu. Jadi tetap mengikuti tren, tapi tetap ada kreativitasnya. Nah, jadi kalau misalkan kita membuat user interface dari websitenya itu harus sesuai biar value dari barang yang kita buat itu tidak hilang dan juga tetap bertambah. Itu dari kenali bisnismu. Oke, selanjutnya ini aku ada tips desain buat teman-teman. Di sini aku sih ngasihnya 4 gitu ya. Nah, jadi setelah kita udah tahu target pasar kita tuh seperti apa, um, waktunya kita itu membuat UI-nya. Oke. Nah, di sini aku ada tips buat teman-teman dalam membuat UI. Jadi manusia itu yang sudah saya bilang itu merupakan makhluk visual dan manusia itu biasanya melihat hal yang ada di tengah sebelum melihat hal yang ada di pojok, atas ataupun samping. Kenapa? Karena mata kita tuh apa ya? Karena kita tuh melihat hal yang di tengah itu lebih gampang daripada kita harus melirik kanan kiri gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat suatu produk terus ingin menunjukkannya di suatu website, usahakan berada di tengah seperti ini. Kenapa? Karena ini bakal langsung dilihat oleh para user dan juga kayak lebih objektif gitu nggak sih kesannya daripada kita nih membuat kayak produk kita tuh banyak tapi di sini. Enggak, kayaknya kurang deket deh. Nah, tapi di situ. Hmm, itu tuh bakal kayak mana sih nih produknya gitu kok nggak kelihatan gitu. Sedangkan yang tengah gede ini tuh malah logo kita like menurut mereka itu tuh unnecessary. Sehingga dalam membuat website kalau misalkan teman-teman pengen jual suatu produk lebih baik heading atas itu tuh untuk logo terus juga ada kayak user profile, settings, customer service gitu. Ini tuh ya biar lebih kayak diakses gitu, lebih mudah diakses dan juga dinoris para user-usernya. Sedangkan yang bawah itu tuh bisa lebih ke arah kayak produk lainnya atau kayak segmentasinya mau apa atau pilihan-pilihannya. Kalau di mana kita klik nanti bakal muncul produk-produk lainnya yang berada juga di tengah tentu saja. Jadi itu kesannya bakal lebih um, objektif, mudah dilihat dan juga user tuh langsung tahu, oh ini produknya. Itu pentingnya memahami komposisi dari atau layout dari user interface dalam suatu website atau aplikasi yang akan kita buat. Oke, tips yang kedua yaitu adalah perpaduan warna. Menurut saya ini tuh sangat penting sih teman-teman. Walaupun saya sendiri itu adalah buta warna parsial, saya tuh agak susah melihat gradasi antara warna merah dan juga hijau. Tapi saya tuh tahu mana nih warna yang kayak, oh ini tuh nyatu banget atau enggak. Jadi tips dari saya, teman-teman itu sebaiknya memilih warna yang tidak sama dengan background. Jadi tentu aja dalam website itu kan pasti ada backgroundnya dan juga depannya atau uh,
layer atasnya itu biasanya adalah produk-produknya. Nah, usahakan jangan warnanya itu sama atau berada di range yang sama. Kenapa? Karena itu bakal membuat user itu sulit ngelihat gitu. Kayak mana nih produk-produk lo mana? Kok nggak kelihatan nggak kontras gitu? Lo mau nunjukin atau mau diem-diem gitu? Nanti kan kesannya tuh malah kayak cari-carian, tebak-tebakan gitu. Kan itu nggak objektif gitu. Membuat mereka tuh justru lebih kayak ah males dah, nggak jelas gitu. Nah, jadi penting untuk memperhatikan perpaduan antar warna dalam membuat website atau aplikasi, teman-teman. Di sini aku udah kasih contoh nih dua dua apa ya, dua blok di sini. Yang pertama itu yang ngenot, yang salah. Ini tuh tulisannya apa sih? Nah, bahkan saya sendiri yang membuat aja tuh kayak kesusahan membacanya karena ini warnanya nyatu gitu, warna merah. Padahal warna merah ini tuh warna yang gampang untuk diberikan teks atau lain-lain. Misalkan kita warna gelap aja udah kelihatan. Karena merah ini tuh kesannya tuh kayak bold, dark, but bright gitu. Kalau misalkan terang dikit juga udah kelihatan. Tapi kalau misalkan berada di range yang sama, ini bakal susah ngelihatnya. Ya, penggunaan warna yang salah akan sulit dibaca. Coba saja baca ini, agak susah kan? Coba teman-teman coba baca deh. Kesusahan nggak? Kalau nggak ya salut deh buat kalian. Tapi ini karena aku kasih shadow aja, makanya teman-teman bisa ngelihat siluetnya. Kita langsung lompat ke selanjutnya yang benar. Twing. Nah, ini itu tuh warna hijau. Sebenarnya warna hijau itu tuh menurut saya agak susah dipadukan dengan warna lain. Karena apa? Karena biasanya warnanya itu tuh agak nyatu dengan warna oranye atau kayak masih range-range sekitarnya gitu. Kalau dia nggak bright banget, itu tuh akan susah untuk kayak ngelihat dengan jelas. Atau nggak dark banget, itu juga bakal susah. Nah, jadi di sini di teks ini aku udah kasih contoh dua. Ada satu yang gelap banget, ada satu yang terang banget. Dan satunya ini sebenarnya warna hijau sendiri, tapi aku kasih gelapin. Nah, dibandingkan dengan yang ini, warna background dan teks berada di kontras yang berbeda, membuat teks ini lebih mudah dibaca. Betul kan? Kalau misalkan kita ambil warna putih ini, itu justru malah lebih gampang kan untuk dibaca. Tapi kalau misalnya warna hijau lebih gelap gini, itu pasti juga gampang dibaca dibandingkan dengan yang ini. Teman-teman juga kalau notice, background yang aku buat ini adalah warna putih. Jadi aku pengen ini tuh kelihatan lebih clean, simple, dan juga memudahkan kerja aku biar aku nggak terlalu banyak kasih background dalam teks biar ada beda sendiri gitu. Nih, teman-teman juga bisa lihat kan dalam warna krem ini itu tuh juga sebenarnya lumayan tricky, teman-teman. Kenapa? Kalau misalkan aku ambil warna oranye, itu tuh warnanya tuh bakal agak redup gitu. Bakal agak nyatu atau aku ngambil warna coklat itu tuh bakal agak susah kecuali coklatnya tuh emang udah gelap. Kalau coklat terang itu agak susah dibaca, teman-teman. Karena dia tuh nggak kelihatan putih dan masih berada di range warna krem, jadi agak susah. Nah, alangkah baiknya kalau misalkan kita ngebuat background cerah, itu teksnya itu gelap. Kalau kita ngebuat backgroundnya gelap, teksnya itu cerah. Ini uh, little tips yang perlu kalian perhatikan dalam membuat suatu website biar user experience-nya itu bisa dimaksimalkan. Oke, next yang ketiga ini adalah memilih grafis dan juga penulisan. Nah, ini ke crop kah? Oh enggak. Jadi jadi menentukan grafis dan juga teks atau font ini tuh penting juga sih, teman-teman. Karena kalau misalkan kayak yang aku bilang tadi, brand-brand luxury dikasih banyak grafis itu kan akan menuruni value kecuali grafiknya itu merupakan logo mereka. Karena logo mereka itu tuh emang udah eksklusif, kalau misalkan kalian tempel di produknya itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan kalian tambahin doodle-doodle kayak gini dalam brand yang emang pengen diciptakan clean, terus juga bold, habis itu kayak expensive, kelihatan mahal, elegan gitu, itu bakal ngeliat kayak, oh lebih murah nih, ini KW. Ya nggak? Terus dalam membuat website itu juga perlu diperhatikan fontnya, teman-teman. Karena apa? Jadi ukuran font itu tuh kalau apalagi kalau misalnya kita kasih keterangan. Nah, jadi kan bakal susah dibaca kan kalau misalnya terlalu kecil. Kalau kegedean kan juga kayak ngapain sih lu wasting space gitu, terus juga kayak agak
agak nggak nyaman loh kalau misalkan terlalu gede atau terlalu kecil tuh bakal nyusahin. Kalau misalkan terlalu kecil kan kita malah kayak gini nih, nge-zoom gitu kan nggak enak. Tapi kalau kegedean kita malah coba pinch up gini, malah biar ini kan gede banget ya, gitu kan. Jadi kalau misalkan teksnya itu tuh pas dan juga ukuran fontnya itu pas dan juga simple, bagus, itu tuh bakal mempermudah user dalam melihat apa sih yang ingin disampaikan oleh developer atau kamu gitu. Nah, aku kasih contoh di sini teman-teman pada bisa baca nggak? Kalau gua sih nyerah ya, walaupun saya udah mencoba untuk membaca, tapi apa ya, ini kayaknya kalau nggak salah tuh aku nulisnya itu nggak kelihatan kan, kalau misalnya kalian bisa ngelihat keren. Kalau nggak salah ya, intinya itu. Tapi kalau misalkan kita membuat user apa ya, kalau misalnya kita membuat banyak font gitu, misalnya nih, dalam poster ini saya membuat font yang kayak begini itu bakal lebih susah dibaca oleh teman-teman sekalian. Jadi saya menggunakan font yang clean, yang simple, dan juga agak middle cartoonish gitu, biar masih masuk dengan tema yang pengen saya buat dan juga masih teman-teman bisa akses atau baca dengan mudah gitu. Jadi ini poin yang perlu diperhatikan ketiga. Menurut saya, poin-poin yang pertama itu adalah jadi menurut saya itu yang harus diperhatikan user dalam membuat, UI itu adalah yang pertama memahami konsep, layout, dan juga estetikanya. Yang kedua, itu adalah perpaduan warna, dan juga yang ketiga adalah penggunaan font dan juga grafis. Karena hal ini akan mempengaruhi experience para calon user atau user dalam mengakses website yang kita sudah buat gitu. Kalau misalnya nggak sesuai itu bakal kelihatan, ya apa sih? Kecuali tema kalian itu emang udah nyeleneh, itu that's okay. Cuma tunggu aja kan, senyeleneh-nyelenehnya kalian tetap pengen apa yang kalian sampaikan itu tersampaikan kan. Jadinya pastikan tetap bisa terbaca ya. Oke, selanjutnya adalah design thinking atau memusatkan kebutuhan user gitu biar lebih peka dari dengan website yang kita buat gitu. Jadi di sini sesuai dengan referensi yang sudah diberikan ada 5 hal wajib yang perlu diperhatikan para pembuat website atau developer. Jadi pertama itu ada empathize, define, terus yang kedua ada define, yang ketiga ada ideate, empat prototype dan juga test. Nah yang pertama empathize, aku bakal berdiri di atasnya deh. Empathize ini merupakan kayak empati. Jadi para user itu para developer itu mendengarkan kebutuhannya para user kayak, oh ini kurang baik nih warnanya. Oh ini nge-lag nih. Terus oh, ini tuh kayaknya fontnya kurang sesuai, terus nggak enak gitu ya. Jadi dalam empathize ini tuh lebih ke arah penampungan para masalah-masalah yang dialami para user. Lalu chat yang kedua adalah define. Jadi define itu adalah mengategorikan masalah-masalahnya yang sudah di beritahu oleh para user. Misalkan kayak yang tadi itu, jadi UI kita tuh ada masalah di bagian A, terus kita cari lain-lain juga yang problem dengan ada masalah A, kita masukkan di A gitu. Jadi di sini kita mengategorikan juga coba mencari jalan keluarnya. Lalu yang ketiga adalah ideate. Ideate ini merupakan kayak solusi yang sudah kita akan berikan kepada user. Misalkan kita akan fix bug setelah update nanti. Nanti setelah update aplikasinya akan berjalan tanpa bug-bug. Terima kasih kepada para user-user yang sudah memberitahu apa aja yang kurang. Terus jadi intinya pokoknya si idea ini tuh lebih ke feedback dari para user-user yang sudah mengeluh gitu. Nah, lalu ada prototype. Aku turun aja lah ya. Lu turunan, lu turunan. Lalu ada prototype. Jadi prototype ini merupakan rancangan atau versi beta dari produk yang akan kita dari website atau produk yang akan kita kasih gitu. Misalkan teman-teman, aku ada beta. Nah, selanjutnya itu ada prototype. Jadi prototype ini tuh lebih ke arah kayak rangkaian atau enggak struktur dari website yang akan kita buat setelah banyak sekali mengeluh-keluhan yang ada. Misalkan kayak tadi nge-lag atau penampilan yang kurang bagus, kita bakal membuat prototype terlebih dahulu atau rancangannya. Lalu yang kedua adalah tes. Jadi tes ini tuh adalah hasil dari prototype atau biasanya tuh kayak betanya gitu ya. Beta itu tuh biasanya para developer tuh meminta beberapa user yang terpilih untuk mengakses para ininya ya, untuk mengakses dari user experience-nya itu seperti apa. Oke, selanjutnya adalah observasi masalah user. Jadi setelah yang tadi masih bersangkutan yang di atas tadi itu, ini kita masih harus mengobservasi dan juga ini tuh
nggak langsung sekali terus hilang gitu aja, enggak. Kita tuh terus tetap harus memantau para user itu keluhannya apa, terus kayak apa sih teman-teman yang kurang, terus improvisasi yang apa yang bisa kita berikan gitu. Jadi ya lebih mudah gitu aja. Biar biar apa website itu tetap terkontrol gitu dan juga memecahkan masalah yang memang diperlukan oleh user. Lalu yang berikutnya adalah menempatkan diri sebagai user. Dan menurut saya dengan developer menempatkan diri sebagai user ini, mereka tuh bakal memiliki real life experience yang telah mereka berikan. Bedanya ini pada diri sendiri. Jadi dari sini tuh kita bisa lebih tahu nih mana yang kurang, mana yang harus diimprove juga. Terus kayak menurut saya kok kurang nyaman ya ternyata tuh lalu kita improve. Atau bisa dibilang juga nanti bakal thinking outside the box. Ini yang diperlukan oleh para developer gitu. Contohnya itu gimana? Dulu, kalau teman-teman ingat, kotak tuh kotak aja kan. Maksudnya ya udah, nggak ada yang punya masalah dengan background atau grafik yang kotak. Gitu. Tapi sekarang itu jadi lengkung. Ini tuh nggak diperlukan para user sebelumnya, tapi dengan para developer yang thinking outside the box membuat ini jadi lebih lengkung, itu ternyata membuat perusahaan yang lebih rapi, terus juga lebih modern, simple, dan juga clean daripada kotak yang lebih old school gitu menurut saya. Kayak, tegas banget, apa sih serius banget. Sekarang kan Gen Z itu apa-apa canda tawa riang gitu kan. Jadi dengan kita membuat suatu perubahan sedikit yang sebenarnya tidak diperlukan para user, ini tuh ternyata bisa membuat sesuatu yang magnificent gitu, membuat sesuatu yang memang ternyata bakal diperlukan gitu. Oke, jadi itu adalah thinking outside the box. Oke, teman-teman, sekian terima kasih. Tadi merupakan penjelasan saya dari infografis yang sudah saya buat. Mohon maaf kalau misalkan kurang lengkap atau bagaimana, karena menurut saya ini tuh hal-hal yang memang necessary aja yang sering dilupakan atau karena banyak sekali yang masih saya lihat itu kayak kurang memperhatikan hal-hal ini. Terus juga, eee, mohon maaf juga kalau misalnya ada bahasa yang kurang pas atau kayak terlalu santai, lu kayak nggak ngerjain tugas. Dan menurut saya dengan saya berbicara seperti ini, para teman-teman sekalian yang menonton itu bisa justru lebih fokus dan nggak bosen di tempat saya. Jadi, akhir kata, terima kasih teman-teman. Have a nice day. Bye.